Nah, yang kedua ada konsep dasar bisnis digital. Yang pertama adalah e-commerce, yaitu penjualan dan pembelian barang jasa melalui platform digital. Digital marketing, penggunaan media digital untuk mempromosikan produk dan layanan melalui media sosial, email, dan mesin pencari. Data analitik, penggunaan data untuk mendapatkan wawasan bisnis dan meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah IoT atau Internet of Things, yaitu dengan perangkat yang terhubung yang dapat mengumpulkan berbagai data. Selanjutnya ada cloud computing, yaitu penggunaan sumber daya komputasi melalui internet, memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar. Kesimpulannya, yang pertama, e-commerce melibatkan penjualan dan pembelian barang melalui platform digital. Yang kedua, digital marketing menggunakan media digital seperti media sosial, email, dan pencarian untuk mempromosikan produk. Data analitik memanfaatkan data untuk memperoleh wawasan bisnis dan meningkatkan pengambilan keputusan yang memungkinkan strategi yang lebih informatif dan efisien. IoT atau Internet of Things menghubungkan perangkat yang dapat mengumpulkan dan berbagi data, meningkatkan otomatisasi dan analisis dalam berbagai aplikasi. Yang kelima adalah cloud computing, menyediakan sumber daya komputasi melalui internet, memungkinkan fleksibilitas, skalabilitas, dan pengurangan biaya operasional. Kelima konsep ini membentuk dasar bisnis digital, mendukung efisiensi operasional dan mengambil keputusan yang lebih baik dan inovasi dalam berbagai aspek bisnis. Selanjutnya ada manfaat bisnis digital. Yang pertama, efisiensi operasional. Yang kedua, akses ke pasar global. Yang ketiga ada personalisasi. Yang keempat, sudah pasti inovasi. Nah, ini ada tantangannya. Yang pertama, keamanan cyber. Jadi kita harus melindungi data-data kita dari ancaman cyber. Yang kedua, perubahan teknologi. Jadi semakin berkembangnya teknologi, maka kita harus lebih sering beradaptasi. Yang ketiga adalah regulasi, dan pasti di setiap negara akan ada regulasi-regulasi atau standar yang harus kita sesuaikan. Yang ketiga, ada sejarah dan perkembangan bisnis digital. Nah, perkembangan bisnis digital tidak dapat dipisahkan dari evolusi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama, pada tahun 1950 sampai 1970. Yang pertama adalah mainframe computing. Penggunaan komputer mainframe untuk mengelola operasi bisnis besar. Komputer ini digunakan untuk pemrosesan data dalam skala besar seperti penggajian dan inventarisasi. Yang kedua, telekomunikasi. Perkembangan jaringan telepon dan sistem komunikasi lainnya yang memungkinkan komunikasi bisnis yang lebih efisien. Nah, pertama adalah mainframe computing, adalah jenis komputer yang memiliki fungsi dalam penggunaannya adalah pada bisnis, yaitu memudahkan para pelaku bisnis retail dalam melacak dan mengelola stok. Selanjutnya adalah telekomunikasi yang merupakan bidang yang berkaitan dengan pengiriman dan penerimaan informasi dari jarak jauh. Bidang ini mencakup berbagai teknologi yang digunakan untuk mengirimkan suara, data, atau gambar melalui jaringan komunikasi. Nah, telekomunikasi memiliki peran penting dalam membantu mempercepat pertukaran informasi antara orang-orang di berbagai tempat, sehingga memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif. Salah satu teknologi yang paling populer dalam bidang telekomunikasi adalah telepon seluler. Selanjutnya ada era komputasi pribadi pada tahun 1980-an. Yaitu adalah komputer pribadi atau PC, personal computer. Pengenalan komputer pribadi memungkinkan individu dan bisnis kecil untuk memanfaatkan teknologi komputasi. Yang kedua ada software bisnis, yaitu perkembangan perangkat lunak bisnis seperti spreadsheet dan database yang mendukung berbagai operasi bisnis. Selanjutnya ada penjelasan terkait PC atau komputer pribadi, yaitu alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama Abacus. Mengutip laman sumber belajar Kemendikbud, Abacus adalah alat hitung kuno yang dipakai bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abacus dipakai dalam penghitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang. Nah, ini ada software bisnis, yaitu perangkat lunak bisnis, merujuk pada aplikasi dan program komputer yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operasional dan manajerial suatu perusahaan atau organisasi. Ini adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dalam menjalankan dan mengelola berbagai aspek bisnis, termasuk keuangan, sumber daya manusia, pelanggan, rantai pasokan, dan analisis data. Selanjutnya, revolusi internet pada tahun 1990-an. Yang pertama adalah World Wide Web atau WWW. Pengenalan WWW mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan dan beroperasi. E-commerce mulai berkembang dengan munculnya platform seperti Amazon dan eBay. Yang kedua ada email, menjadi alat komunikasi utama dalam bisnis, menentukan banyak fungsi surat yang menggantikan banyak fungsi surat fisik. World Wide Web adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet,
teks hyperlinks, file audio dan video, dan halaman web jarak jauh yang dapat dilihat dan dicari menggunakan browsing berbasis standar seperti HTTP dan TCP/IP. Email. Meski aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram sudah bisa mengirimkan pesan, foto, dan video, namun tetap saja keberadaan email belum tergantikan hingga hari ini. Karena meski WhatsApp digunakan untuk sesuatu yang lebih pribadi, seperti foto bersama sahabat, email lebih sering digunakan untuk kepentingan pekerjaan. Selanjutnya, era digitalisasi pada tahun 2000-an. Media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn menjadi alat penting untuk pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang kedua, mobile computing. Ada ponsel pintar dan tablet memungkinkan bisnis untuk beroperasi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, media sosial. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Selanjutnya ada transportasi digital tahun 2010-an sampai sekarang. Big Data dan Analytics. Pengguna data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan bisnis dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada Cloud Computing. Menyediakan sumber daya komputasi melalui internet memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar. Yang ketiga adalah Artificial Intelligence. Penggunaan AI untuk otomatisasi dan analisis yang lebih canggih, meningkatkan efisiensi dan juga inovasi. Selanjutnya ada perkembangan terbaru ya. Yang pertama itu ada Internet of Things, yaitu jaringan perangkat yang terhubung yang dapat mengumpulkan berbagai data, membuka peluang baru untuk otomatisasi dan layanan yang lebih cerdas. Yang kedua ada blockchain, yaitu teknologi ledger terdistribusi yang menawarkan keamanan dan transparansi yang lebih baik, terutama dalam transaksi keuangan. Kesimpulan, perkembangan bisnis digital telah melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap awal pada tahun 1950 sampai 1970-an. Dimulai dengan penggunaan mainframe computing untuk pemrosesan data bisnis skala besar dan perkembangan telekomunikasi yang meningkatkan efisiensi komunikasi. Yang kedua, era PC. Memungkinkan individu dan bisnis kecil untuk memanfaatkan teknologi komputasi. Didukung oleh software bisnis seperti spreadsheet dan database yang mendukung berbagai operasi bisnis. Ketiga adalah revolusi internet dengan munculnya World Wide Web. Bisnis mulai berinteraksi dengan pelanggan secara online. Mulai dari era e-commerce, email menjadi alat komunikasi utama menggantikan surat fisik dalam banyak fungsi bisnis. Yang keempat, era digitalisasi pada tahun 2000-an, media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi alat penting untuk pemasaran dan layanan pelanggan. Sementara mobile computing melalui ponsel pintar dan tablet memungkinkan bisnis beroperasi secara fleksibel di mana saja. Perkembangan bisnis digital telah melalui beberapa tahap penting. Ya, selanjutnya itu ada transformasi digital pada tahun 2010-an sampai sekarang, yaitu ada big data dan analytics serta cloud computing menjadi kunci dalam pengambilan keputusan berbasis data dan fleksibilitas operasional. Itu ada AI, Artificial Intelligence, meningkatkan otomatisasi dan inovasi. Yang keenam ada perkembangan IoT dan juga blockchain.